guys, balik lagi sama aku Alvininyo. Jadi ini YouTube aku tuh udah lama banget udah lama nggak di upload karena nggak tahu ini aku bener-bener udah lama kan aku kayak banyak kesibukan kan guys. Karena waktu dia harus sabar banget kalau buat video di depan jalan raya. Jadi karena aku gabut, biar aku nggak gabut ya kan, aku lagi buat akrilik dan kita sambil cerita-cerita. Kita mulai dari mana ya ceritanya guys? Oh ya, sama aku aja dulu awal dari akrilik ya. Gimana sih awal kok bisa ini bikin akrilik? Jadi awalnya dulu tuh kayak aku tuh gimana caranya ya? Aku kan skripsinya aku itu kan kayak berhenti gitu kan guys. Itu aku akhirnya kayak gimana caranya biar aku tuh ada motivasi gitu loh, kayak ngerjain skripsi tuh kayak cepet gitu loh. Kepikiran yaudah deh buat selempang dulu nama dan gelar kita. Udah jadi kayak keren ya, buat apa lagi ya. Nah di situ kayak aku kepikiran kayak nih gimana kalau misalkan aku mau buat akrilik aja terus ada namanya aku, kan banyak banget kan ya buat akrilik kayak gitu kan. Awalnya aku pengen beli tuh sama Mas Erwin, coba bikin sendiri aja. Nah, akhirnya di situ tuh aku kayak ini guys, cari-cari akriliknya, caranya gimana gitu, kayak cari tutorialnya gitu kan. Aku bilang sama Mas Erwin, udah jadi nih gini-gini kan. Aku tuh udah fotoin tuh guys, kayak namanya aku dan lain sebagainya gitu kan. Aku tuh ngefoto ke Mas Erwin, kenapa kamu nggak ini aja sewain kayak gitu deh gitu kan. Nah di situ tuh kayak aku langsung kepikir, oh iya juga ya, aku tuh nggak terlalu berpikir nanti bakal banyak yang beli tuh enggak guys. Kayak aku tuh mikirnya oh paling banyak orang-orang tuh pasti sewa gitu kan, karena kalau beli itu kan harganya mahal, lumayan mahal ya guys. Itu soalnya yang kayak 50 diameter itu kayak harganya 200-an lebih, 250-an ke atas gitu kan. Itu udah sama penyangga dan lain sebagainya ya guys. Aku mikirnya kayak udah sewain aja. Aku di situ kayak udah mikirin kayak semua ukuran itu ada gitu kan guys. Itu belum ada yang sewa, kayak aku tuh udah nyiapin kayak apa aja yang aku kasih ya gitu kan. Itu aku modal dari kalian lihat status aku dan lain sebagainya, ngasih tahu ya. Dapat penghasilan itu kan dari lihat Shopee itu kan. Penghasilan aku semua itu aku tabungin guys. Aku langsung beli tuh peralatannya, akriliknya, kayak peralatan lainnya deh gitu kan. Gak habis dari situ akrilik aku udah banyak dikenal sama orang. Ternyata tuh mereka tuh gak cuma sewa guys, banyak banget yang beli di aku. Bahkan pas pampres itu loh, yang apa sih ya, pas pampres gak sih yang jagain presiden gitu loh, itu ada yang beli. Coba beli buat ininya, tunangannya ya mungkin ya, S3 deh, S3 tuh tunangannya. Pas pampres tuh sampai beli di aku di situ kayak hah, ternyata udah sejauh ini ya nama Menyal Akrilik dikenal sama orang-orang luar gitu kan. Itu kan dari Jakarta ya guys, juga ada yang pesen dari Madura juga ada, beli dari Sidoarjo juga ada, sampai ada yang dari Probolinggo. Itu PP dia kesini buat ngambil karena dia takutnya kalau dikirim bakalan pecah. Kayak aku gitu loh, kayak ya ampun, mereka tuh bela-belain biar bisa beli akrilikku. Beli loh ya, ini beli loh ya, bukan sewa. Dari teman-teman aku itu sering banget nanyain hal yang setiap aku bahas story kan, misalkan ada yang beli atau yang sewa gitu kan, aku selalu screenshot tuh transaksinya mereka. Ini sering, ini bukan orang yang satu orang dan sering tanya, enggak ya, teman-teman aku yang beda-beda orang tanya dengan pertanyaan yang sama terus. Setiap aku posting statusnya aku di WA gitu, rekening masuknya kan bukan ke rekening aku tapi di rekening cowoknya aku, Mas Erwin. Kok itu pemasukan transaksinya kok masuknya di rekening cowokmu ya? Itu usaha kalian berdua. Gimana cara manage-nya pemasukan itu, kayak penghasilan itu kok bisa masuk di rekening Mas Erwin gitu kan. Jadi gini ya guys, aku itu kan ngasih format order. Setelah format order itu pasti ngasih kayak, jadi kalau misalkan kita mau cetak atau desain dulu, di situ tuh harus ada pembayaran dulu, mau DP 50% atau dibayar lunas. Nah di situ guys, aku tuh selalu ngasih format pembayarannya melalui apa aja, Dana, Opul, Shopify. Aku nih ada guys, BRI ada. Nah BRI nya aku tuh beda, kayak punya Mas Run tuh beda. Setiap ada saldo yang masuk itu
itu pasti kepotong 8.000, 12.000, 1.000, 2.500, dan itu sering, satu bulan itu sering, nggak cuma sekali gitu, nggak. Kalau misalkan itu sekali ya, oke, ini biaya adminnya gitu kan, itu sering guys, setiap malam kosong-kosong itu loh, itu sering banget. Dan disitu kayak aku nggak mau pakai BRI lagi gitu kan. Terus selama Mas Erwin punya Mas Erwin tuh kayak nggak ada masalah BRI-nya, ya udah aku masukin aja tuh, cantumin. Karena beberapa dari customer aku itu pengen pembayaran dari BRI, jadi Mas Erwin juga tahu pemasukannya aku tuh berapa gitu. Kayak dia tuh selalu ngomong ke aku, 100% hasil penjualan itu tuh kamu harus bisa memanage keuangannya gitu loh guys. 60% itu Mas Erwin selalu bilang 60% itu ditabung, hasilnya 60% dari penjualan penjualan satu akrilik gitu kan, atau enggak kamu simpulin dari satu harinya itu langsung. 100%-nya itu 60% ditabung, 30% itu buat aku beliin lagi yang lain sebagainya. Kayak aku misalkan buat tambahan lagi nih, ini 30% aku tambahin buat beli bunga-bunganya atau beli akriliknya gitu kan. Kan masih 20% tuh. Nah 20% ini terserah aku, mau buat aku main, jajan, dan sebagainya, terserahnya aku. Dan Mas Erwin selalu ngingetin, dan jangan lupa sesekali bersedekah gitu kan. Kan paling enggak gini kan guys, aku tuh harus punya stok akrilik 5. Kalau misalkan aku tuh udah punya 7 tuh atau 9, biasanya 9 sih ya guys. Itu kalau misalkan udah kejual kayak 4 gitu, aku harus cepat beli stok. Kayak yang kemarin tuh ada yang beli seharinya itu 5 juga pernah. Itu bener-bener capeknya lumayan banget, karena aku apa-apa sendiri ya, dari semuanya aku apa-apa sendiri, nganter pun aku juga sendiri guys. Nah, jadi teman-teman, kita tuh perlu juga ngomongin hal kayak gini ke pasangan kita, karena depannya juga kita bakalan kita ini juga tentang masalah keuangan kan. Jadi itu aku bener-bener sama Mas Erwin kayak bilang, jangan boros, kamu boleh beli apapun tapi kamu harus 20%-nya aja yang kamu hasilkan gitu kan. Dari 60% itu kamu harus tabung. Mas Erwin selalu bilang gitu. Tabungan itu juga bisa buat kalau misalkan ada keperluan mendadak. Kalau misalkan kamu buat usaha kayak gini juga ya, kalian cari aja akriliknya itu tuh di semua daerah tuh pasti ada akrilik kok guys. Pasti ada banget. Semua daerah itu pasti ada akrilik. Kamu cari aja tuh di daerah kalian. Kenapa aku saranin di daerah kalian aja? Karena kalau misalkan kita beli di jauh gitu kan dikirim. Kalau pecah itu ya udah tengahnya kita gitu loh. Kalau pecah ya udah. Terus ditambah lagi nih, kalau misalkan kalian belinya dari jauh gitu yang dikirim, itu kalau pecah itu kayak kamu itu bakalan dipakai, bakal dibeli tanggal sekian, kamu belinya sekian kan, itu udah pecah ya udah kamu kehilangan customer dan kerugian itu tadi. Terus kayak yang kayak gini, tulisan kayak gini tuh kalian bisa cari aja di, pokoknya setiap daerah tuh pasti ada ya guys, tempat-tempat stiker. Kalian bilang aja mau buat stiker cutting gitu, nanti pasti sama mas-masnya tuh pasti bakal udah ngerti pokoknya stiker cutting. Yang stiker biasa, soalnya kalau stiker biasa itu guys, ini tuh tulisannya bakalan bisa kelupas gitu loh, dan itu harganya juga lumayan mahal ya guys kalau stiker cutting, karena stiker cutting itu lebih glossy, mewah, dan kuat. Kayak ini kan, kita itu kayak misalkan ini, bedanya stiker cutting sama stiker yang biasa. Stiker yang biasa itu kan, ini kan ada dua kan, stiker cutting yang glossy ya, glossy kan pilih yang glossy ya. Kalau yang glossy itu lebih kuat, jadi itu nih, ini tuh kayak susah gitu loh buat di protect gitu, susah buat patah. Tapi kalau misalkan stiker yang biasa, bukan yang apa sih namanya ya, aku lupa ya namanya, pokoknya di bawahnya glossy itu ada, itu stikernya sumpah guys, kalian tahu baru kita ini baru mau nata ya guys, kita tuh baru menata gini, belum apa tuh udah apa sih namanya, patah apa sih, jadi dua gitu loh tulisannya. Dan itu gue udah deh, aku terakhir pakai yang ini deh ya, aku tuh kayak udah ngelopeknya susah banget, jadi berat-berat tuh di akriliknya. Sebenarnya bisa gimana caranya merawat akrilik biar nggak berat, tapi aku bakalan buatin videonya ya, karena ini
aku cuma mau cerita-cerita aja guys di video ini. Jadi aku saranin, ini ada beberapa tipe kayak apa sih cara nempelin bunganya kok bisa nempel rengket kayak gini. Jadi awalnya dulu itu aku pakai yang busa, gabus busa itu loh guys. Kalian tahu gak sih yang warnanya hijau atau yang putih? Styrofoam, nah styrofoam apa foam gitu kan. Saya buat bukat-bukat kalau nggak salah kayak gitu tuh. Terus habis itu aku tuh bingungnya tuh nempelinnya tuh loh, aku tempelin di sini lepasnya tuh di tempatnya aku di kosan tuh masih aman-aman aja, masih aman-aman aja. Tapi tuh pas di ininya, pas di tempatnya tuh kan habis nganterin tuh akhirnya nempel, kita pulang tuh customer tuh pasti bilang kayak ini bunganya lepas, kita kesana lagi dong. Jadi kayak aduh kayaknya ribet banget ya kalau pakai gabus aku tuh gitu. Terus aku kayak ngakalin gimana caranya aku ini bisa nyaman gitu loh, kayak nggak kepikiran nanti tuh pas udah sampai ke customer bunganya aku aman apa enggak. Stiker transparan, nah kayak gini nih kalian bisa beli aja di toko foto, di apa sih namanya, fotokopian itu pasti banyak sih, kayak bukan tapi apa sih kayak biasa alat-alat tulis apa gitu loh guys. Ini tuh namanya stiker apa ya, namanya stiker apa, stiker setoran. Nah pokoknya ini ukurannya aku beli yang A4 tapi udah aku potong ya, yang lainnya tuh di bawah sana aku males banget mau ngambil ya. Transparannya tuh kayak gini nih, jadi ini tuh kan nanti itu kan gunting kan secukupnya aja, misalkan segininya gitu kan, terus kalian gunting, kalian tempelin tuh membentuk lingkaran kayak gini gitu. Kalau misalkan akriliknya kalian itu lingkaran ya kalian sesuaiin ini kayak lingkaran gitu. Nah habis itu kok bisa lanjut lagi, kita lemnya bunga itu pakai lem tembak. Ini kalian bisa kelihatan nggak sih guys nih, ini lem tembak putih-putihnya lem tembak. Jadi itu kenapa harus dipakein stiker kayak gini? Kalau misalkan kita ngelepas bunganya itu mudah guys, akriliknya nggak rusak. Ada yang beli itu aku langsung rengketin di akriliknya kalau ada yang beli. Tapi kalau sewa karena aku mau pakai lagi ya aku pakai stiker ini. Terus kalau ada yang beli dia request dulu tuh kak nanti ini ya bunganya minta bisa dilepas lagi gitu kan. Di situ ada biayanya, ada biaya 15.000 gitu. Kalau misalkan permanen ya sesuai harga yang di situnya ya guys. Jadi kalau misalkan bunganya minta dilepas lagi, beli bunganya minta dilepas lagi, itu ini apa namanya, harus tambah biaya karena bunganya kan beda kan ya guys. Jadi kayak gitu lah guys, intinya gitu. Dan juga kenapa untuk harganya gimana gitu kan, kita iniin aja guys, caranya itu kayak kamu itu menghargai tenaga kamu itu berapa gitu. Kamu harus menghitungnya itu dari semua kamu bahan dari akrilik, stiker ini kan berapanya gitu kan, bunga dan selain bunga 1.000 ini, dan masih ada lem tembak tuh, masih ada listrik juga kan yang kita pakai, dan itu juga masih ada stikernya. Kalian pokoknya hitung semua, akulasiin semuanya, itu kalian total ditambah plus tenaga kalian. Aku caranya gitu, cara menjualnya gitu. Dan tenaga kalian tuh bener-bener kalian hargain ya, jangan kayak yang penting banyak yang beli, penting banyak yang sewa, jangan gitu. Tapi kalian harus menghargain. Intinya target pasar kita tuh pasti ada aja yang beli guys. Jangan kayak takut gak ada yang beli, pasti banget pasti ada aja yang beli. Ya gini yang menghargai tenaga kerjanya kita itu kan banyak kan ya. Kalau misalkan ada yang bilang mahal, ya udah berarti dia bukan target market kita gitu, bukan target pasar kita. Itu aja, nggak usah terlalu dipikirin guys. Lanjut, kalian ini aja apa lagi ya, oh ya penyangganya itu udah include sama itunya ya, harga segituan itu udah. Pokoknya kalian harus ngikutin juga penyangganya juga kalian hitung. Terus kalau misalkan itu kenapa harganya segitu, kan juga kasih aja tahu kayak ini juga free ongkir untuk daerah tertentu. Kayak misal free ongkir itu antar jemput, itu kayak misalkan kalian nganter ke kampus, biasanya kayak gini acara-acara kampus, kalau nggak itu acara prewedding atau nggak opening toko atau cafe gitu kan. Biasanya seringnya aku sih anak wisuda gitu ya, anak wisuda atau nggak anak lulusan SMA gitu, biasanya gitu. Jadi kalian bilang aja untuk akurasi, apa sih namanya, akurasi
free antar jemput itu dari mana aja gitu, kampus mana aja gitu. Usahain kalian kalau bisa tempatnya kalian itu deket sama kampus-kampus. Nah itu pasti bakal dicari banget. Dan juga apalagi ya guys, kayak promosi ya. Kalau aku dari teman-teman sih guys, kayak minta tolong temen gitu. Kalau enggak pas temen kita lagi apa, kita kasih gitu loh. Kayak dia tuh pasti buat story kan. Nah itu kayak promosi gratis gak sih gitu guys. Nanti aku bakalan buatin video sendiri ya, gimana cara pasangnya akrilik, gimana cara biar bunga ini tuh kokoh kayak gini, terus gimana caranya kita nentuin bunga yang sesuai sama akriliknya, kita cari bunga yang harganya murah gitu loh. Gitu guys, aku tuh selalu beli bunga kayak gini, itu tuh selalu pas lagi ada event gitu tuh aku langsung beli banyak. Lebihnya dari menyel akrilik itu dia bisa request warna bunga, dia juga bisa request tulisan ucapan itu tadi kan. Selain itu juga free ongkir ya guys, free ongkir, maksudnya free ongkir itu area tertentu aja. Untuk yang luar kota itu aku saranin banget kalau mau beli di menyel akrilik itu belinya yang ukuran 60 ke bawah. Karena kenapa? Karena kalau ukuran ke atas itu rawan banget pecahnya, beneran rawan banget pecahnya, walaupun itu udah di packing kayu ya. Dan itu kalau misalkan kalian mau beli di luar Jawa, di luar daerah kotanya aku, kalian belinya itu untuk ongkir sama packing kayunya dari kalian ya. Jadi kita tuh hanya untuk mengirimkan aja. Jadi untuk packing kayu dari kalian sendiri, biayanya dari kalian sendiri, dan juga pengirimannya juga dari kalian sendiri. Nah itu yang membuat aku bilang kalau misalkan aku saranin ukurannya itu jangan besar-besar, dan yang 80, karena kalau misalnya 80 itu rawan banget untuk apa sih namanya pecah. Aku ngirim di luar kota itu cuma yang ini, yang 60 cm ke bawah, 50 cm, 45 cm, 40 cm kayak gitu. Dan yang paling sering itu biasanya 60 cm karena itu benar-benar ukuran sedang, dan itu ya bagus aja sih. Lebih besar lebih bagus, dan yang paling besar nggak bisa dikirim gitu kan. Dan alhamdulillah ya selalu aku sih guys, karena kenapa, target pasar kita itu pasti ada aja gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang bilang mahal banget gini nih, ya gak usah beli, buat aja sendiri gitu kan. Dan juga kalau kamu buat sendiri, kamu akulasiin sendiri tuh nggak bakal segitu gitu loh. Tetap sama aja, harganya tetap sama aja, tenaga kamu belum dihitung, listriknya belum dihitung ya kan. Belum kalau kamu tuh belinya online tuh ya pecah dan lain sebagainya gitu kan. Nah kalau iya bener, kalau di aku dikirim gitu ya kan, itu bener-bener packingnya kayu ya guys, packingnya kayu. Kalau misalkan kalian kekeh gak usah packing kayu ya, kita tuh bakalan kirimnya per item kayak akriliknya disendiriin, bunganya itu disendiriin. Jadi kalian nanti bakal tinggal apa sih namanya, pasang aja, habis itu penyangganya sendiri. Jadi kita cerita apa lagi ya guys, yang sering banget teman-teman tanyain itu apa lagi ya sama aku. Udah bingung guys, itu dulu. Karena kan nanti bakalan tabungan itu juga bakal buat kedepannya aku kan, kayak masa depannya aku. Tapi tuh bener-bener udah kayak nabung dulu, kayak apa sih, di umur segini kalau nggak ada tabungan buat masa depan kan juga takut kan guys. Jadi gitu. Apalagi Mas Yan itu orang yang paling marah banget kalau misalkan ini udah selesai, ini tinggal ngasih misalkan ini. Paling marah banget Mas Erwin itu kalau misalkan lihat aku itu ada pemasukan tapi itu nggak ada yang ditabung, itu dia paling marah banget. Dan alhamdulillah aku jarang banget kalau ada pemasukan nggak nabung, pasti aku tabung guys, pasti banget. Bahkan kayak yang dari Shopee, penghasil dari Shopee juga aku tabung kok. Aku lebih suka kalau misalkan requestnya tuh bunga anggrek, karena kenapa, kalau bunga anggrek itu kita dekornya tuh gampang banget, kita tinggal cari bunga anggrek aja udah ditempelin, udah gitu aja. Karena bunga anggrek itu kayak kita tuh ngasilinnya cuma di 3 bagian aja, di sini, tengah, sama sini, udah nempel dah itu. Terus kalau misalkan kayak gini kan bisa atur aja, ini kan kelihatan nih kalau misalkan dekat, udah atur aja kalian potong. Tapi karena waktu itu aku udah buru-buru banget selangkannya, ya udah nggak apa-apa. Ini udah berapa menit guys? Aku nggak tahu loh itu berapa menit gitu ya. Jadi bunganya itu bisa kita lepas guys.
Nih aku tuh awalnya dulu selalu buat kayak ginian itu selalu ngelem sendiri-sendiri gitu kan. Nah aku mulai berpikiran rangkainya tuh nggak aku apa sih namanya potong semua, jadi kita bisa ngelepas. Kita tinggal nanti tinggal pasangin gitu loh, tinggal pasangin aja udah gitu. Misalkan customer kita itu minta yang warnanya merah, ya udah kita pasang yang warna merah. Dan misalkan customer kita minta warna biru, udah lepas aja rangkainya, tinggal masukin bunga yang warna biru gitu. Itu tapi tergantung sama ukuran bunganya ya. Jadi ini untuk ukuran bunga yang kecil-kecil gitu. Kalau misal bunganya yang besar-besar, aku biasanya manual aja, ngelemnya itu manual. Karena kenapa bunga besar-besar gitu, kalau nggak manual tetap lepas guys gitu. Dan sekian dulu dari video dari aku. Jangan lupa buat di subscribe biar video aku apa itu intinya itu tuh gitu deh. Jangan lupa di subscribe sama di like ya guys. Makasih udah nonton video aku sampai akhir. Bye bye, sampai bertemu di video aku selanjutnya. Nanti aku bakalan videoin gimana caranya pasang dari awal sampai akhir. Oke, gimana cara merawat akrilik biar tetap kinclong, nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian di video aku selanjutnya ya guys. Bye bye, sampai bertemu di video aku selanjutnya.